Masih dengan berita yang serupa, Tribuners, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Nangin sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana suap di Kabupaten Langkat. Dalam kasus ini, terbit rencana Parangin-Nangin diduga sebagai penerima suap barang dan jasa atas proyek di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tahun 2020-2022. Reporter kami dari Tribun News, Rizky Sandi Saputra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Rizky. Halo Dea dan juga Tribuners. Bisa Anda informasikan kembali operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dalam perkara ini? Ya, jadi Dea, tadi rekan dari Tribun Medan sudah menyampaikan, yakni rekan Satya, di mana pada penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik KPK melakukan gelar operasi tangkap tangan atau yang biasa disebut operasi senyap di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di mana pada perkara atau kronologinya mereka ditangkap atau diamankan di sebuah kedai kopi begitu saat tersangka pemberi suap yakni Muara Parangin-Nangin itu usai mengambil sejumlah uang begitu dari salah satu bank daerah. Dirinya ingin menyerahkan kepada ketiga tersangka lain begitu. Di mana di antaranya para pihak swasta, kontraktor, dan juga Iskandar yang merupakan kakak kandung dari Bupati terbit rencana Parangin-Nangin. Namun belum sampai memberikan uang tersebut, keseluruhan tersangka tersebut akhirnya dicokok oleh tim penyidik KPK begitu deh. Dan akhirnya semua diperiksa di Polres, ya setahu saya di Polres dan juga di Polda Sumut, dan langsung diterbangkan semalam ke Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan begitu. Mereka tiba secara beriringan, namun untuk Bupati terbit rencana Parangin-Nangin ini tiba sendiri atau paling belakangan sekitar pukul 23.54 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu deh. Ya, Rizky, lalu terkait ini bisa Anda informasikan lebih detailnya tiga tersangka lain tadi dan bagaimana peran mereka? Ya, jadi dalam perkara ini bukan hanya 3, tapi ada 5 orang tersangka lain yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka, yakni Muara Parangin-Nangin sebagai pemberi suap, dalam hal ini bekerja sebagai kontraktor atau pihak swasta, dan juga Iskandar yang merupakan maksud saya kakak dari Bupati Langkat, yakni sebagai kepala dinas gitu di Kabupaten Langkat, dan juga ada Suhanda Citra yang merupakan kontraktor juga dari pihak swasta yang merupakan sebagai penerima suap bersama dengan Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Nangin. Dan juga ada nama Isfi Syahada gitu, dan juga ada Marcos Abadi. Begitu deh. Baik, Rizky, terakhir terkait kasus ini, apakah Anda sudah mendapatkan informasi selanjutnya nanti untuk penyelidikan lebih lanjutnya kepada 6 tersangka berarti? Iya, jadi untuk keseluruhannya tim KPK juga sudah mengamankan uang senilai 786 juta begitu dari penetapan tersangka ini, dan keseluruhan tersangka beserta barang bukti berupa uang itu akan dilakukan penyidikan lebih dalam oleh tim penyidik, sebab semalam Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan kalau uang tersebut hanya diduga sebagian kecil dari kegiatan atau operasi tangkap tangan ini. Alhasil mereka nantinya akan diperiksa lebih lanjut, dan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut keseluruhan tersangka ini dilakukan di penahanan di rumah tahanan KPK di 3 cabang yang berbeda, yakni di cabang Guntur, di Polres Jakarta Timur, dan juga Polres Jakarta Pusat begitu dia. Dan sebagai informasi untuk tersangka Iskandar yang dikabarkan melarikan diri, atau dari kakak dari Bupati Langkat ini, dikabarkan sudah berhasil ditangkap dan sudah akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan penahanan begitu deh. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Rizky sudah mendapatkan keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Berikut liputan lengkapnya. Kami tampilkan. Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRT melalui orang-orang kepercayaan.
Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan dilakukan terkait dugaan tindak pidana konflik dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi saudara MR dari pihak swasta. Penerima saudara TRP, Bupati Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Kedua, saudara ISK, Kepala Desa Balai Kasih. Ketiga, saudara MSA, swasta kontraktor. 4, saudara SJ, swasta kontraktor. Kelima, saudara IS, swasta kontraktor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.